Video pengantar turunan untuk Matematika Ekonomi 1 ini terdiri dari 4 bagian. Bagian pertama mereview tentang biaya, pendapatan, dan juga profit. Kemudian yang bagian kedua menjelaskan turunan secara konsep. Terus yang ketiga konsep diferensial. Dan yang terakhir nanti bagaimana cara menggunakan derivatif untuk fungsi biaya, pendapatan, dan profit. Kita mulai dari yang pertama, yaitu tentang biaya, pendapatan, dan profit. Ini kita hanya akan mereview saja. Jadi, secara umum, nanti biaya itu yang kita maksudkan dengan biaya. Jadi, kalau disebut biaya saja, itu maksudnya adalah biaya total atau total cost. Nanti ini notasinya C, begitu ya. C untuk total cost. Kadang-kadang ada beberapa referensi yang menotasikannya dengan TC, total cost, tapi kita akan menggunakan notasi C saja. Kemudian nanti biaya tetap atau fixed cost, ini lambangnya atau notasinya FC, fixed cost. Ini adalah biaya yang tidak tergantung pada jumlah barang yang diproduksi. Jadi kalau misalkan suatu pabrik begitu mau memproduksi sesuatu, misalkan kalkulator atau motor atau barang yang lainnya, maka fixed cost ini sebagai contohnya misalkan maintenance gedungnya, kemudian biaya perawatan alat-alatnya, itu kan memproduksi atau tidak memproduksi, tentu akan harus membayar biaya tersebut. Nah, biaya tersebut tidak tergantung pada jumlah barang yang diproduksi. Makanya nanti kita sebut sebagai fixed cost atau biaya tetap yang kita singkat dengan FC. Yang selanjutnya adalah biaya variabel atau biaya tidak tetap, itu VZ, itu variable cost atau biaya tidak tetap. Ini lambangnya VC gitu ya, notasinya. Ini adalah biaya yang bergantung pada jumlah barang. Gitu. Jadi kalau memproduksi 1 dengan 2 itu tentu akan berbeda. Karena semakin banyak yang diproduksi, akan semakin besar biaya yang dikeluarkan. Begitu. Jadi kalau secara umum hubungannya apa? Ya berarti total cost itu kan apa? Fixed cost ditambah dengan variable cost. Ya, tapi ingat bahwa variable cost itu dia tergantung oleh banyak barang yang diproduksi. Jadi kalau yang diproduksi itu Q, maka nanti fungsi biaya itu merupakan fungsi waktu. Merupakan fungsi terhadap banyak barang yang diproduksi atau terhadap kuantitas. Jadi kalau kita tuliskan itu C, Q, itu akan sama dengan fixed cost. Fixed cost ini tidak tergantung Q ya, jadi dia konstanta saja. Variable cost-nya tergantung Q juga. Jadi ini adalah persamaan matematis untuk total biaya yang tergantung oleh Q atau jumlah barang yang diproduksi. Dan yang berikutnya adalah biaya rata-rata atau average cost, itu nanti lambangnya AC begitu ya. Jadi ini AC, ini adalah biaya yang dibebankan pada setiap unit output. Jadi kalau memproduksinya itu Q, maka nanti pertanyaannya adalah berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi setiap barang dari Q unit yang kita produksi tadi. Jadi ini sebenarnya kan apa? Ini adalah total cost dibagi dengan cost dibagi dengan banyak produksi. Banyak produksi. Banyak barang yang diproduksi maksudnya. Sehingga kalau mau kita tuliskan hubungannya dengan Q gitu ya, berarti average cost kalau kita memproduksi barang sebanyak Q, itu adalah cost di Q ya, berarti C Q dibagi dengan Q.
Atau kalau mau kita tuliskan CQ itu kan FC ditambah dengan VC Q dibagi dengan Q. Jadi itu beberapa terminologi tentang biaya, begitu ya. Ada biaya total, itu C, itu adalah jumlahan dari fixed cost dengan variable cost. Kemudian nanti average cost itu adalah biaya rata-rata untuk memproduksi satu unit output. Nanti di video kita yang terakhir, di bagian terakhir video kita tentang pengantar turunan ini, nanti kita akan membahas yang disebut dengan marginal cost. Gitu. Nah, selain biaya, kita juga akan mereview tentang revenue dan juga profit. Tapi sebelumnya kita lihat contoh berikut ini. Jadi misalkan ada suatu produk gitu yang mempunyai biaya tetap 20 juta. Ini artinya apa? Ini artinya FC-nya 20 juta, sedangkan biaya variabelnya atau VC-nya itu 100 ribu per unit. Artinya apa? Artinya VCQ atau VCQ itu kan berarti apa? Biaya variabel kalau kita memproduksi Q unit. Jadi kalau biayanya itu 100 ribu per unit, kalau ada Q unit berarti apa? 100 ribu Q, begitu ya. Sehingga apa? Yang A mudah untuk dijawab. Tentukan fungsi biaya totalnya. Nanti berarti kita diminta untuk mencari CQ. CQ ini apa? CQ. Jadi CQ itu kan total biaya. Ini kan FC ditambah VCQ. Ya enggak? Nah, VCQ ini udah 100 ribu Q, kemudian VC-nya 20 juta. Ya, berarti selesai ya. Ini kan berarti apa fungsinya? 20 juta ditambah dengan 100 ribu Q, begitu. Oke, untuk yang B, kita tinggal memasukkan Q-nya 500 ya. Jadi kita diminta untuk menghitung C500, karena kita sudah punya rumus yang ini, jadi tidak terlalu sulit. Ini berarti 20 juta ditambah dengan 100 ribu dikalikan dengan 500, yaitu kita punya ini 20 juta ditambah dengan ini berarti 5, nolnya ada 6. Maaf, yang ini 5 tambah 2, 7 berarti nolnya ya. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, ini kemudian mudah ya, kita jumlahkan, ya udah berarti 70 juta. Artinya apa? Bahwa biaya yang dikeluarkan jika produk tersebut diproduksi sebanyak 500 unit, biayanya adalah 70 juta. Kemudian berapakah biaya rata-ratanya? Ya, ini tinggal C500 dibagi dengan 500. Ini average cost-nya ya. Average cost tentu saja di 500. Itu C500 dibagi 500, yaitu berapa? 70 juta. 70 juta dibagi dengan 500. Ini nolnya hilang 2. Ini dengan ini 14. Berarti kita punya 14, nolnya ada 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ya. Gini. Berarti biaya rata-rata
untuk memproduksi 500 unit itu adalah 140.000 per unit barang yang diproduksi. Jadi kalau kita lihat memang ini variable cost-nya itu kan 100.000. Nah, karena kita tahu bahwa fixed cost-nya itu 20 juta, kalau kita memproduksi 500, berarti kan nanti fixed cost itu dibagi rata ke 500 unit barang itu. Nanti berapa? 20 juta dibagi dengan 500, yaitu 40.000, sehingga dijumlahkan dengan variable cost-nya nanti rata-rata biaya totalnya menjadi 140.000 per unitnya. Begitu itu untuk yang biaya. Kita lanjutkan ke pendapatan atau revenue. Begitu. Yang pertama kita bicara tentang pendapatan total atau total revenue, begitu ya. Nanti lambangnya atau kita notasikan sebagai R gitu untuk revenue, total revenue. Nanti ada beberapa referensi yang menuliskan dengan TR, sama saja itu total revenue, tapi ini nanti kita di sini menggunakan notasi R. Jadi revenue di sini adalah hasil kali dari jumlah barang yang terjual dengan harga jual per unitnya. Jadi ini jumlah barang itu Q ya, kuantitasnya, quantity, harga jualnya itu P untuk price-nya. Begitu. Jadi nanti yang kita sebut revenue, total revenue itu adalah hasil kali dari jumlah barang yang terjual dengan harga jualnya. Begitu ya. Jadi sekali lagi ini seperti uang yang didapatkan kalau kita menjual Q barang dengan harga P dolar atau rupiah per unitnya. Sehingga tentu saja nanti revenue-nya itu R itu Q dikalikan P, begitu ya. Nah, yang perlu dicatat di sini juga adalah Q itu belum tentu fix, begitu. Kalau misalkan kita melihat hukum permintaan, begitu kalau kalau barangnya itu banyak barang yang diproduksi itu semakin banyak, kebalik. Maksudnya begini, kalau harganya itu mahal, maka nanti permintaannya itu kan, jadi permintaannya atau misalkan kita lihat Q itu adalah banyak barang yang terjual itu permintaan, gitu ya, banyak permintaan, padahal walaupun nanti pada prakteknya kalau kita lihat di pasar begitu nanti Q itu adalah kesepakatannya ya, kesepakatan antara banyak barang yang diminta pembeli dengan banyak barang yang ditawarkan oleh produsen, begitu. Mungkin tadi lebih tepatnya banyak barang yang diminta oleh konsumen, ya kan, dengan banyak barang yang diproduksi oleh produsen, begitu ya. Tapi kalau seandainya kita misalkan Q ini kita pandang sebagai banyak barang yang diminta oleh konsumen, berarti kan kalau P-nya itu naik, Q-nya itu dia tergantung oleh P, ya nggak? Kalau P-nya naik, berarti banyak barang yang diminta itu kan berkurang. Jadi sekali lagi, Q ini belum tentu konstan, tapi dia tergantung oleh P. Begitu. Kemudian nanti kita juga mengenal seperti yang di average cost, itu ada average revenue atau EV. Ya ini tentu dia adalah total revenue dibagi dengan Q, tapi kita tahu total revenue itu Q kali P, ya ini Q kali P dibagi dengan Q, berarti dia AP. Ya, jadi average revenue itu dia adalah P atau harga jual per unitnya. Nah, sekali lagi ini P juga belum tentu konstan ya, karena maksudnya karena P ini kan dia tergantung oleh Q. Jadi semakin banyak Q, tentu harganya akan berbeda begitu. Jadi average revenue ini nanti dia definisinya adalah revenue, total revenue dibagi dengan
banyak barangnya, yang banyak barang yang diproduksi, yaitu nanti karena R itu Q kali P, ya Q-nya menghilangkan begitu, ya dia akan sama dengan P tersebut. Ya memang make sense ya, karena ya average revenue itu kan seperti uang yang kita terima kalau kita menjual barang yang kita produksi secara rata-rata, jadi setiap unitnya. Kalau ada 1.000 berarti kita bagi dengan 1.000 dari total revenue tersebut. Begitu. Yang terakhir untuk di bagian satu ini kita kenal yang disebut dengan keuntungan total atau total profit. Begitu. Nanti kita notasikan dengan B. Ada beberapa yang menuliskan TP sama saja. Atau bahkan P ya sama, tapi sekali lagi kita di sini akan menggunakan notasi P begitu ya. Jadi di sini keuntungan itu didefinisikan sebagai selisih dari total revenue dengan total cost-nya. Begitu. Jadi kalau ini revenue dan cost-nya ini diketahui, maka nanti kita akan lebih kita dengan mudah menghitung P-nya. Karena P itu kan profit-nya itu tinggal R dikurangi C. Sama halnya dengan cost dan revenue. Untuk yang profit, kita juga nanti mengenal keuntungan rata-rata atau average profit, yaitu total profit produsen per unit. Begitu ya. Jadi kalau tadi average cost itu adalah biaya yang dibebankan untuk setiap unit barang yang diproduksi. Kalau average revenue ini rata-rata dari pendapatan yang didapatkan kalau kita menjual Q barang atau Q produk. Kalau keuntungan rata-rata atau average profit itu adalah total profit yang didapatkan untuk setiap produk atau output yang terjual. Begitu. Jadi secara matematis ya tentu nanti average profit itu kan berarti P sendiri dibagi dengan Q, ya kan? P itu adalah P itu adalah keuntungan totalnya. Oke, kita lanjutkan. P itu apa? P itu adalah revenue dikurangi dengan cost. C, begitu ya, dibagi dengan Q. Nah, kita tahu bahwa revenue itu adalah banyak barang yang terjual dikalikan dengan P-nya, kemudian C itu adalah fixed cost, itu ditambah dengan variable cost Q. Jangan lupa ini dibagi dengan Q. Sehingga kalau kita sederhanakan ya jadi apa? P dikurangi dengan ini P ya, karena P per Q itu kan Q-nya hilang, kemudian minus FC plus VC Q dibagi dengan Q, begitu. Yap, ini untuk average profit. Kemudian tentu nanti kita sebut yang kita kenal yang disebut dengan BEP, break even point, itu adalah suatu key yang menyebabkan P-nya itu 0. Jadi artinya apa? Ya artinya berarti R-nya sama dengan C, begitu ya. Atau apa? Atau ya kan P0 itu kan kalau R-nya sama dengan C. Dari sini ya. R-nya itu adalah Q kali B. Ini akan sama dengan FC ditambah VC Q, begitu. Sehingga nanti BEP itu adalah Q yang memenuhi persamaan ini. Begitu. Jadi nanti diselesaikan, kemudian kita cari Q-nya. Kemudian kita juga tentu ini familiar ya dengan keuntungan dan kerugian. Jadi kita sebut untung kalau profitnya positif.
Ya kan? Jadi kalau penerimaannya itu lebih besar daripada dengan pembiayaan, maka nanti kita sebut untung. Nah, kalau besar pasak daripada tiang, kerugian, itu berarti revenue-nya kurang dari cost-nya. Itu P-nya kurang dari 0. Begitu untuk pengantar turunan. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat satu contoh lagi begitu. Kemudian kita akan berhenti, kita akan lanjutkan di video bagian kedua. Baik, diketahui total biaya atau biaya total yang dikeluarkan oleh perusahaan, itu persamaannya ini, C sama dengan ini. Jadi yang perlu diperhatikan juga bahwa C ini tergantung Q ya. Jadi ini secara implisit mengatakan bahwa C itu tergantung Q. Ya kan, karena CQ itu 20.000 ditambah 100 kali Q. Ya kan, ada Q-nya. Berarti C-nya itu fungsi dari Q, begitu. Baik, dan penerimaan totalnya itu 200 Q. Nah, pertanyaannya, berapakah profit yang diperoleh perusahaan jika memproduksi sebanyak 300 unit? Berarti yang diketahui apa? Q, ya nggak? Q-nya itu adalah 300. Ya kan? Sementara C-nya itu, jadi kita punya CQ-nya itu berarti berapa? CQ itu adalah 20.000 ditambah 100 kali Q, berarti 100 kali Q, Q-nya 300. Berarti berapa? 20.000 ditambah dengan 30.000 ya. Ini berarti berapa? 500.000. Ini untuk total cost-nya. Kemudian revenue-nya berapa? Revenue-nya berarti ya 200 dikalikan dengan Q. Q-nya berapa? Q-nya tadi 300 ya. 300. Berarti 60.000. Sehingga profit-nya berapa? Nah, berarti profit di 300, profit yang diperoleh kalau berhasil menjual 300 unit, ya berarti R dikurangi C, yaitu 60.000. Maaf, saya salah tulis ini. Ini 60.000 dikurangi 50.000. Yang ini 50.000 ya, maaf saya salah tulis. 20.000 tambah 30.000. Ini 50.000. Sehingga total profitnya itu adalah 10.000. Begitu. Nah, selanjutnya untuk yang berikutnya, yang soal berikutnya, tentukan banyak barang yang diproduksi, yang harus diproduksi, agar perusahaan tersebut tidak mengalami kerugian. Nah, sebelum itu, kita harus tahu dulu dong fungsi profitnya. Ya nggak? Kita kan punya bahwa fungsi profitnya. Ini saya hapus dulu, supaya cukup tempatnya. Jadi, sekali lagi bahwa nanti kita akan mencari Q atau banyak kuantitasnya, atau banyak barang yang diproduksi. Kita asumsikan bahwa yang diproduksi itu terjual semua ya. Agar nanti perusahaan tersebut tidak mengalami kerugian. Jadi kita cari dulu fungsi profitnya, yaitu P. PQ itu berarti sama dengan R dikurangi CQ gitu ya. Ini akan sama dengan R-nya itu berapa tadi? 200 Q dikurangi CQ itu 20.000 ditambah 100 Q. Ini kita sederhanakan, 200 Q dikurangi 20.000 min kali plus minus 100 Q, sehingga ini akan sama dengan 100 dikurangi 200 Q dikurangi 100 Q, 100 Q dikurangi 20.000. Gitu ya, sehingga supaya perusahaan tidak rugi, itu berarti agar tidak rugi itu tentu syaratnya PQ-nya harus non negatif atau paling kecil 0, ya nggak? Dan ini akan tercapai jika 100 Q dikurangi 20.000 itu harus non negatif. Nah, ini mudah ya untuk menyelesaikannya. Kan berarti 100
Q lebih besar sama dengan 20.000, yang artinya bahwa Q-nya itu lebih besar sama dengan 20.000 dibagi 100, yaitu 200. Jadi banyak barang yang harus diproduksi sekaligus terjual agar perusahaan tersebut tidak mengalami kerugian, itu adalah 200. Jadi minimal dia harus membuat atau memproduksi 200 agar tidak rugi. Begitu. Kalau lebih, ya untung. Di dalam kasus ini ya, kita lihat tadi juga kan pada saat membuat atau memproduksi 300, kan perusahaan tersebut untung 10.000. Sekali lagi yang bicara di sini ini hanya untuk contoh ilustrasi saja. Pada kenyataannya tidak semudah ini. Jadi semakin banyak barang yang diproduksi itu tidak menjamin bahwa nanti profitnya akan naik, gitu ya. Karena nanti misalkan nanti over produksi, jadi harganya turun, atau mungkin tidak memproduksi terlalu banyak sehingga nanti tidak sesuai dengan kapasitas atau kemampuan SDM-nya, sehingga nanti kualitasnya tidak bagus, harga jualnya jadi turun, dan sebagainya. Tapi di sini hanya untuk ilustrasi saja bahwa nanti begitu kita punya revenue dan kita punya cost, maka nanti kita bisa menghitung profitnya. Begitu. Sehingga setelah kita tahu fungsi profitnya, nanti kita bisa menganalisis di manakah BEP-nya, kapan rugi, kapan untung, dan sebagainya. Begitu untuk yang bagian satu ini. Nanti kita sambung di bagian kedua tentang derivatif.